Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kalian pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Setompul MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Resda Pardosi dengan NIM 251011065, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKM Tarutung, akan membahas tentang Kristologi atau pengajaran tentang Kristus. Nah, kita akan membahas tentang Kristologi atau pengajaran tentang Kristus. Nah, apa itu Kristologi? Kristologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi dan karya Kristus. Pertanyaan yang paling mendasar dalam Kristologi adalah pertanyaan yang diajukan Yesus sendiri. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini, yang tertulis dalam Matius 16 ayat 15. Bagian A. Siapakah Yesus Kristus? 1. Kesaksian Perjanjian Baru tentang identitas Kristus. Perjanjian Baru menyaksikan bahwa Yesus Kristus memiliki identitas yang unik. Ia sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah. A. Yesus sebagai manusia sejati. Alkitab menegaskan kemanusiaan Yesus yang secara nyata, yang dimana Yesus sendiri lahir dari seorang perempuan, yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 4. Ia juga bertumbuh secara manusiawi, yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 52. Ia juga mengalami lapar, yang tertulis dalam Matius 4 ayat 2. Ia juga merasa letih, yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 6. Ia juga mengalami penderitaan dan kematian, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14. Yang bagian B, Yesus sebagai Allah sejati. Perjanjian Baru juga menegaskan keilahian Kristus. Beberapa teks utama Yohanes 1 ayat 1, yaitu pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyebut Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagian C, gelar-gelar kristologis. Dalam Perjanjian Baru, identitas Kristus dijelaskan melalui berbagai gelar teologis. Yang pertama, Mesias atau Kristus yang berarti diurapi atau dikuduskan. Yang kedua, anak Allah yang menunjukkan relasi unik dengan Bapa. Yang ketiga, anak manusia yang menunjuk pada figur eskatologis dalam Daniel 7. Yang keempat, Tuhan atau Kyrios, gelar yang dalam Septuaginta digunakan untuk Yahweh. Adapun permasalahan tentang Kristologi, yaitu dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Beberapa problem utama dalam Kristologi antara lain: bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Ini adalah paradoks teologis terbesar dalam kekristenan. Allah yang transenden dan kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah keilahian Kristus berubah ketika ia menjadi manusia? Nah, contohnya itu kan sebagai guru. Guru itu kan salah satu guru yang sudah menikah ya. Nah, guru itu kalau di sekolah dia sebagai guru yang mengajar anak didiknya. Tetapi kalau di rumah dia bisa juga sebagai seorang istri untuk suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga untuk anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah itu tidak berubah. Dia hanya mengambil status sebagai manusia. Contohnya itu pada waktu penyaliban di kayu salib. Nah, Allah itu harus berubah menjadi manusia agar dia bisa disalibkan. Jadi jika Allah itu tidak berubah menjadi manusia, mungkin saja orang-orang yang menyalibkan itu tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Nah, jadi untuk itu Allah itu berubah menjadi manusia dan dia disalibkan. Nah, ada beberapa penyimpangan kristologi dalam sejarah gereja. Yang pertama itu dikotisme. Dikotisme mengajar
mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh manusia. Yang kedua, Arianisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang tertinggi. Yang ketiga, Nestorianisme. Ajaran ini memisahkan dua natur Kristus secara ekstrem sehingga tampak seperti ada dua pribadi dalam Yesus. Yang keempat, monofisitisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus dikenal sebagai hipostastik union atau persatuan hipostatik. Rumusan Kalkedon menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Satu, natur ilahi Kristus. Natur ilahi berarti Kristus memiliki seluruh atribut Allah. Yang pertama, kekekalan, yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 58. Yang kedua, kemahakuasaan, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18. Yang ketiga, kemahatauan, yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 25. Yang keempat, kemahadiran, yang tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Ini menegaskan bahwa Kristus benar-benar Allah. Yang kedua itu, natur manusia sebagai Kristus. Yesus juga memiliki natur manusia yang nyata, tubuh manusia, jiwanya manusia, emosi manusia, dan kehendak manusia. Tiga, persatuan dua natur. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi Kristus, bukan dua pribadi, bukan campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi atau one person. Persatuan ini memungkinkan Kristus menjadi mediator antara Allah dengan manusia, yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, sekarang kita akan membahas tentang inkarnasi dan kenosis. 1. Doktrin inkarnasi. Inkarnasi berasal dari kata Latin atau incarnatio, yang berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah anak yang mengambil natur manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ayat utama yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Inkarnasi bukan berarti Allah berhenti menjadi Allah berubah menjadi manusia, melainkan Allah mengambil natur manusia. Dengan demikian, dalam Yesus terdapat keilahian dan kemanusiaan secara bersamaan. Adapun tujuan inkarnasi, yaitu beberapa tujuan inkarnasi menurut Alkitab. 1. Menyatakan Allah kepada manusia, Yohanes 1 ayat 18. 2. Menyelamatkan manusia dari dosa, 1 Timotius 1 ayat 15. 3. Mengalahkan kuasa iblis, Ibrani 2 ayat 14. 4. Menjadi imam besar yang berempati, Ibrani 4 ayat 15. 3. Doktrin kenosis. Konsep kenosis berasal dari kata Yunani keno, yang berarti mengosongkan diri. Dasarnya terdapat dalam Filipi 2 ayat 6-7. Kenosis tidak berarti bahwa Kristus kehilangan keilahiannya, tetapi bahwa ia secara sukarela membatasi penggunaan hak-hak keilahiannya. Ia mengambil rupa seorang hamba, kondisi manusia, kehidupan dalam kerendahan. Adapun makna teologi kenosis menunjukkan beberapa hal penting. A. Kerendahan hati Allah. Allah menyatakan diri bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kerendahan. B. Pola hidup bagi orang percaya, yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. C. Paradoks kemuliaan Allah. Dalam teologi salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 3 jabatan Kristus. Dalam teologi kesistematika, karya Kristus sering dipahami melalui konsep 3 jabatan Kristus yang dikenal sebagai munus triplex, yaitu yang pertama, nabi, imam, dan raja. 1. Kristus sebagai nabi. Dalam perjanjian lama, nabi adalah orang yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Dasar Alkitabnya yaitu Ulangan 18 ayat 15. Yang kedua, Kristus sebagai imam. Ibrani 4 ayat 14.
Dalam ibadah Israel, imam berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia, khususnya dalam hal pengorbanan dosa. Kristus memiliki dua fungsi, mempersembahkan korban bagi dosa, menjadi perantara bagi umat manusia. Khususnya dalam hal pengorbanan dosa, maksudnya di situ yaitu peristiwa yang di mana Yesus disalibkan di kayu salib. Yesus sendiri sudah berkorban untuk manusia agar manusia bebas dari dosa. Yang ketiga itu Kristus sebagai Raja, Yohanes 18 ayat 36. Jabatan Raja dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pemerintahan Allah atas umatnya. Kerajaan Kristus bersifat rohani, eskatologis, dan universal. Ketidakberdosaan Kristus. Doktrin ketidakberdosaan Kristus merupakan elemen fundamental dalam kristologi dan soteriologi. Tanpa ketidakberdosaan Kristus, karya penebusan tidak mungkin terjadi. 1. Kesaksian Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Perjanjian Baru secara konsisten menegaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Yang kedua, hubungan antara ketidakberdosaan dan inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasi. Kristus dikandung oleh Roh Kudus yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 35, sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang biasa dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, implikasi soteriologis. Ketidakberdosaan Kristus sangat penting bagi doktrin penebusan. Hanya korban yang tanpa cacat yang dapat diterima oleh Allah. Konsep ini telah digambarkan dalam sistem korban Perjanjian Lama. Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Karena Kristus tanpa dosa, ia dapat menjadi pengganti manusia berdosa. Sekarang kita akan membahas tentang karya Kristus. Dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka soteriologi, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam beberapa tahap utama. Yang pertama itu kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus bukan hanya persiapan bagi penyaliban, tetapi bagian integral dari karya penebusan. Yang kedua, kematian Kristus. Kematian Kristus disalib merupakan pusat karya keselamatan. Perjanjian Baru menafsirkan kematian Kristus melalui konsep teologis. Yang ketiga itu kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. 1 Korintus 15 ayat 17. Yang keempat, kenaikan Kristus. Setelah kebangkitan, Kristus naik ke surga dan dimuliakan. Efesus 1 ayat 20 sampai 21 menggambarkan bahwa Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan menunjukkan pemuliaan Kristus, pemerintahan Kristus atas gereja. Yang kelima, pelayanan Kristus saat ini. Kristus tidak berhenti bekerja setelah kenaikannya. Ia menjalankan pelayanannya sebagai yang pertama, imam besar yang menjadi pengantara. Ibrani 7 ayat 25. Yang kedua, kepala gereja. Efesus 1 ayat 22. Yang keenam, kedatangan Kristus yang kedua. Karya Kristus akan mencapai kepenuhannya dalam parousia atau kedatangan kembali pada saat itu. Yang pertama, Kristus akan menghakimi dunia. Kerajaan Allah akan dinyatakan secara penuh. Penebusan ciptaan akan disempurnakan. Nah, kesimpulan teologisnya, kristologi menunjukkan bahwa karya keselamatan adalah mencapai puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, yaitu sebagai 1. Nabi. Kristus menyatakan Allah kepada manusia. 2. Imam. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. 3. Raja. Kristus memerintah atas umat Allah dan seluruh ciptaan. Ketidakberdosaan Kristus menjadikannya korban yang sempurna, sedangkan karyanya dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian, kristologi bukan hanya doktrin teologis, tetapi fondasi bagi pemahaman tentang keselamatan, gereja, dan pengharapan eskatologis umat Kristen.
penjelasan saya terhadap topik Kristologi. Semoga bermanfaat bagi kita dalam memahami Kristologi secara alkitabiah dengan baik dan benar. Terima kasih. The End.